Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Apa kabar? Semoga semua baik-baik saja dalam lindungan Tuhan. Apakah ada sukacita di pagi hari ini? Yang bersukacita boleh lambaikan tangannya. Oh, terpujilah nama Tuhan. Tuhan bersukacita, malaikat senang melihat kita bersukacita. Tentunya kami juga sangat bersukacita. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, saat yang indah ini marilah kita sejenak bertenang diri untuk memberikan perhatian kita, untuk merenungkan kasih sayang Tuhan, untuk menikmati firman dan berkat-Nya, menjadi kekuatan bagi kita di awal tahun 2022 ini. Saat ini mari kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi nas bagi kita di hari ini. Saya ingin membacakan bagi kita firman Tuhan dari Galatia pasal 5 ayat 16 sampai 25. Judul perikop yang kita baca firman Tuhan adalah hidup menurut daging atau roh. Ayat 16. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak akan di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bahagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Demikianlah nas ini menjadi satu perenungan bagi kita di hari bahagia. Untuk memahami firman ini, sejenak kita merenungkannya, merendahkan hati, mengundang Roh Kudus supaya kita dituntun Roh Kudus. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, kami sudah membaca nas firman Tuhan. Kami sangat mengharapkan tuntunan Roh Kudus memberikan inspirasi. Bagaimana penulis firman ini yang kau inspirasi, demikian kami mendapatkan inspirasi, mengerti, memahami, dan mengizinkan diri kami dituntun oleh Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, bersamalah dengan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita senang kita sudah memasuki tahun baru 2022. Dan untuk kehidupan yang baru tentunya kita sangat mengharapkan ada suatu perubahan di dalam diri kita. Perubahan dari yang tidak baik menjadi baik. Sehingga kita boleh merasakan benar-benar bahwa Tuhan itu adalah baik. Tapi walaupun kita tidak baik, Allah itu tetap baik. Oleh karena itu lebih baguslah kita baik supaya Allah yang baik itu memberikan kebaikannya bagi kita. Di dalam hal ini tentunya ada dua kehidupan yang selalu berlawanan di dalam diri kita. Keinginan daging dengan keinginan roh. Kalau kita biarkan keinginan daging hidup di dalam diri kita, maka kita akan hidup dengan kebinasaan. Tapi kalau kita biarkan dituntun oleh roh, maka akan menghasilkan buah roh. Kita akan menerima kehidupan kekal selama-lamanya.
Inilah yang dimaksudkan oleh Paulus menulis Galatia pasal 5, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Biarkan diri kita dituntun oleh Roh Kudus, diajar Roh Kudus, diinspirasi Roh Kudus. Kita melakukan segala sesuatu oleh tuntunan Roh Kudusnya. Sehingga keinginan-keinginan yang ada pada kita tentang keinginan daging ini boleh kita tinggalkan. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan tentu keinginan roh juga berlawanan dengan keinginan daging. Oleh karena keduanya berlawanan, kita kadang susah memilih di mana kita ikut keinginan daging kah, ikut keinginan roh kah. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Kita tahu bahwa kita harus hidup di bawah kasih karunia. Orang yang hidup di bawah kasih karunia akan dituntun oleh roh, hidup di bawah tuntunan roh. Maka kuasa dosa tidak akan menguasainya. Itulah orang yang tidak di bawah hukum Taurat. Bukan berarti kalau kita dituntun oleh roh, kita tidak di bawah hukum Taurat, kita jadi menginjak-injak hukum Taurat. Bukan. Oleh karena firman Tuhan menyatakan di dalam buku yang sama, Galatia 3 ayat 24, bahwa hukum Taurat itu harus menjadi penuntun bagi kita sampai Yesus datang. Galatia 3 ayat 24. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang, supaya kita dibenarkan karena iman. Orang yang berada di bawah kasih karunia, yang dituntun oleh roh, harus berjalan di dalam rel. Hukum itu juga menjadi penuntun setiap langkah kita sampai kepada kedatangan Yesus yang kedua. Jika tidak ada rel, jika tidak ada penuntun, walaupun kita punya keinginan untuk melakukan kehendak Tuhan, bahwa keinginan daging yang muncul di dalam diri kita. Itulah sebabnya ketika kita menginginkan yang baik, yang jahat yang kita lakukan. Karena ada keinginan daging yang selalu menyelimuti hati dan pikiran kita. Perbuatan daging jelas dinyatakan tadi. Karena firman Tuhan menyatakan bahwa keinginan daging itu yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu. Percabulan, perzinahan itu yang membuat kecemaran, mencemari hati, pikiran, jiwa kita. Hawa nafsu yang mencemarkan, hawa nafsu yang merusak. Penyembahan berhala. Walaupun sekarang kita tidak ada melihat penyembahan patung-patung lagi, batu dan lain, walaupun masih tinggal sedikit, namun masih penyembah berhala berkeliaran di mana-mana. Itulah yang menghasilkan sihir. Sekarang ini sihir, di mana-mana kita lihat film ada bau-bau sihirnya. Seolah-olah hanya sekedar sulap. Kita melihat Harry Potter, bagaimana bukunya, bagaimana filmnya berbau sihir. Dan film-film yang berbau sihir itu digemari banyak orang sekarang. Itulah sebabnya sekarang ini banyak film yang beredar tentang film horor. Ya. Ada sihir-sihirnya. Perseteruan, perselisihan, perkelahian, iri hati, amarah, egois, mementingkan diri sendiri. Itu semua keinginan daging. Percideraan, ya. Percideraan roh pemecah. Satu kali ada seorang pendeta membuat tes karunia roh. Dibagikan angkatnya, bagi isi ini petunjuknya. Dan setelah mau dikumpulkan, seorang ibu sepertinya tidak mengisi. Lalu pendeta bertanya, Ibu sudah tahu karunianya apa? Tidak mengisi. Lalu ibu itu manggut-manggut, tapi dia enggak jawab. Ibu apa karunianya? Enggak jawab juga. Lalu di sampingnya bilang, Pak Pendeta, kita enggak tahu karunia ini, ibu ini apa. Yang ibu ini tahu marbada. Waduh,
Saudara yang dikasih Tuhan, jangan kita sampai memiliki karunia berkelahi, berbadan. Biarlah kita memberikan diri kita dituntun oleh Roh, supaya Roh Kudus mengaruniakan kepada kita kesanggupan ganda. Inilah karunia yang perlu kita miliki. Jangan sampai kita memberikan diri kita, membiasakan diri menjadi tabiat membuat perseteruan, perselisihan, percideraan, perkelahian. Kedengkian, iri hati, kedengkian, cemburu. Ini abang adik ini. Oleh karena kedengkian, kemabukan, pesta pora juga adalah bagian dari hidup yang tidak dikehendaki Tuhan. Itu juga harus kita tinggalkan. Sebab seperti yang telah kubuat dahulu, kata Paulus, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jikalau hal seperti ini, perkara-perkara yang kita baca di sini, keinginan daging ini tidak mendapat bagian di dalam kerajaan Allah, lebih bagus kita tinggalkan saja. Kita untuk bicarakannya saja pun jangan ya. Ada banyak hal untuk membicarakannya saja pun kita malu, apalagi melakukannya. Inilah yang perlu kita tinggalkan, karena tidak ada keuntungan di dalamnya, walaupun semata-mata kita merasakan menikmati sukacita sementara melakukan dosa itu. Memang kalau dibuat survei, apakah dosa itu menyenangkan atau tidak, pasti lebih banyak orang menyatakan dosa itu menyenangkan. Tapi itulah kesenangan sesaat. Oleh karena apa? Oleh karena firman Tuhan menyatakan di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 16. 1 Yohanes pasal 2 ayat 16. Sebab semua yang ada di dunia ini, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa melainkan dari dunia. Kalau apa yang kita baca tadi dalam Galatia 5, keinginan daging dan semua yang berhubungan dengan kebiasaan-kebiasaan hidup manusia lama kita, dan semua itu adalah keinginan daging yang dimaksudkan adalah di dalam dunia. Bahwa semuanya itu, baik keinginan mata ataupun keangkuhan hidup, bukan berasal dari sorga, bukan berasal dari Bapa, tapi dari dunia. Oleh karena itu, berasal dari dunia, kita tinggal. Kita boleh berada sejenak. Kita boleh mengarah ke atas. Mari kita nalar ke atas sekarang. Kita coba melihat ke atas kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau firman Tuhan menyatakan bahwa itu bukan berasal dari Bapa melainkan dari dunia. Ayat 17. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Dengan keinginan matanya, dengan keinginan dagingnya, dengan keangkuhan hidupnya. Apa yang membuat kita memiliki keangkuhan hidup? Mengapa kita menjadi sombong? Mengapa kita menjadi orang yang arogan? Ya tinggalkan kalau kita sudah tahu. Karena itu akan lenyap dengan dunia ini. Kalau begitu bagaimana? Kita harus memiliki kehidupan baru di dalam Kristus. Tandanya kita sudah mengenal Kristus, kita sudah menerima kebenaran, mengerti firman Tuhan. Kita biarkanlah diri kita ini dituntun oleh firman Tuhan. Dari ayat ke ayat, dari perikop ke perikop, pasal demi pasal, menuntun kita. Ada 31.173 ayat yang perlu kita pelajari yang akan menuntun kita. Biarkan Roh Kudus itu menginspirasi kita seperti para nabi dan rasul yang diinspirasi oleh Roh Kudus menulis Alkitab itu. Demikian kita juga boleh diinspirasi mengerti tujuan Alkitab itu kemana ditulis dan apa maknanya bagi diri saya, bagi diri Bapak Ibu Saudara. Sehingga kita mau membiarkan diri kita dituntun oleh Roh Kudus. Itulah sebabnya juga Paulus menyatakan di dalam 2 Korintus 5 ayat 17, jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru.
Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kalau kita sudah menjadi milik Kristus, kita menjadi ciptaan yang baru. Maka roh yang baru, Roh Kudus yang menuntun kita kepada langkah yang baru, pikiran yang baru, rencana yang baru, keputusan yang baru, pekerjaan yang baru, berkat-berkat yang baru. Karena hasil yang baru sudah kita nikmati. Bukankah itu kebahagiaan yang kita cari? Oleh karena itu biarkanlah Roh Kudus hidup di dalam diri kita. Oleh karena itu berilah dirimu dituntun oleh Roh Kudus. Kalau roh yang menuntun kita, hasilnya adalah buah roh. Kita lanjutkan bacaan firman Tuhan dari Galatia 5 ayat 22. Tetapi buah roh ialah kasih. Kita saling mengasihi, tapi mungkin batas kasih kita ya kasih fileo. Mungkin belum sampai ke kasih fileo, masih kasih eros. Tapi Tuhan menginginkan kita memiliki kasih agape. Kasih yang memiliki tidak batas, kasih yang tidak mengharapkan balasan, kasih dengan hati yang sungguh-sungguh, segenap hati, segenap pikiran, segenap akal budi kita mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kita. Itulah kasih yang dihasilkan oleh buah roh. Kasih sukacita. Oleh karena kasih itu ada dalam diri kita, apapun yang terjadi kita masih bersukacita. Sedikit ada kesusahan, bersukacita. Datang pencobaan, bersukacita. Bersukacitalah setiap orang yang bertahan di dalam pencobaan. Karena hasilnya adalah luar biasa. Damai sejahtera. Adapun kesusahan, dia ada damai. Itulah damai sejahtera, damai yang dari Tuhan. Damai yang kuberikan kepadamu beda dengan damai yang diberikan oleh dunia ini, kata Yesus. Damai sejahtera, damai di dunia ini, damai sampai ke surga. Biarlah damai itu sudah ada di dalam hati kita, yang memberikan juga kesabaran. Bertemu dengan orang yang keras kepala, sabar. Bertemu dengan tukang gosip, sabar. Yang tukang hoax, sabar. Kita akan diajar untuk memiliki kesabaran di akhir zaman ini. Tuhan akan memberikan kesabaran, kemurahan, ya. Bermurah hati kepada banyak orang. Mungkin kepada semua orang harus bermurah hati. Bermurah hati kepada orang pernah menyakiti hati kita. Bermurah hati kepada orang yang pernah menggosipi kita, yang memfitnah kita. Walaupun fitnah itu lebih kejam dari pembunuh. Tuhan berikan kemurahan, kebaikan. Tuhan tambahkan kebaikan. Karena kita dituntun oleh Roh, mulai dari berpikir, kita sudah berpikir yang baik. Mengambil keputusan, kita sudah buat keputusan yang baik. Bertindak, melakukan segala sesuatu sudah yang baik. Jadi berbicara kita di sana baik, berkhotbah baik, mengambil keputusan, menyelesaikan masalah dengan baik. Terberkati banyak orang. Inilah yang susah kita lakukan. Oleh karena itu, masih kita sering menuntun diri kita dengan kepintaran kita, kemampuan kita, keegoisan kita, belum dituntun oleh Roh Kudus. Ada banyak hal yang susah kita lakukan di sini, walaupun perkara-perkara biasa. Ya. Kesetiaan. Kita biarkan diri kita dituntun Roh, maka Tuhan akan berikan kesetiaan. Setia di dalam perkara kecil, setia juga di dalam perkara besar. Jika kita setia dalam perkara kecil, maka Tuhan berikan kepada kita tanggung jawab dan perkara yang lebih besar. Jika kita sudah melakukan perkara-perkara yang kecil dan besar itu, baik sekali engkau hambaku, karena engkau setia dan baik, maka aku berikan kepadamu tanggung jawab dan perkara yang lebih besar, kata Tuhan. Setia di dalam keluarga, suami setia kepada istri, istri setia kepada suami. Enggak ada perselingkuhan di antara suami istri. Setia kepada Tuhan. Setia berbakti dalam di gereja. Apakah kebaktian malam, apakah kebaktian siang, datang di gereja bersukacita selalu. Setia. Setia kepada Tuhan walaupun banyak tantangan permasalahan.
setia di dalam uang kecil, setia di dalam uang besar, setia mengembalikan milik Tuhan perpuluhan, setia mengembalikan persembahan. Nama Tuhan dipermuliakan. Bukankah ini adalah satu sukacita yang kita ingin lakukan dan yang diharapkan Tuhan terjadi di dalam setiap umat? Kelemah lembutan. Pada umumnya kita ini berjiwa kasar, keras. Karena mungkin di kampung ditempa dengan kekerasan, harus bekerja keras, berjiwa keras. Tuhan mau memberikan kelemah lembutan, batu yang kasar. Dan ada prosesnya, dari gunung berguling-guling, permukaannya bisa menjadi halus. Kalau Roh Kudus yang menempa kita, orang kasar bisa jadi lemah lembut. Orang yang bahasanya menyakitkan bisa menyenangkan telinga orang. Karena kelemah lembutan menjadi bahagian kita. Penguasaan diri. Ini satu hal yang susah. Mengapa? Karena kita masih egois. Kita masih menganggap diri kita lebih tinggi dari orang lain. Kita menganggap diri kita lebih pintar dari orang lain. Saya lebih mampu dari Anda. Lalu kita mulai merasakan ada kemampuan tersendiri di dalam diri kita. Tapi ketika kemampuan yang kita anggap itu melebihi orang lain, itu yang membuat kita susah dikontrol, susah mengendalikan diri, susah mengendalikan emosi. Mengapa? Yang seharusnya itu bisa dikekang, lidah pun bisa dikekang, supaya bahasa kita biarkan bahasa roh yang berbicara. Roh Kudus yang menuntun kita. Selera bisa dikekang, nafsu bisa dikekang, dikendalikan. Itulah penguasaan diri. Kalau kita bisa berpuasa, menahan makan, tidak minum selama 24 jam, mengapa selera lain, keinginan daging lain tidak bisa kita tahan? Oleh karena itu, di hari puasa dan doa ini, kita memberikan diri kita dituntun oleh Roh Kudus, sehingga kita mendapatkan kuasa, power yang luar biasa, yang belum kita terima selama ini, yang belum kita alami, kita akan dapat alami. Barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginan. Keinginan daging yang kita baca tadi, mulai dari ayat 16. Kita tinggalkan itu. Itu sudah kita salibkan pada saat kita menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah kita juga dipimpin oleh Roh. Jika kita sudah memberikan diri kita dituntun oleh Roh Kudus, baiklah kita hidup oleh Roh, maka hasilnya adalah buah Roh. Demikianlah firman Tuhan yang sudah kita pelajari. Kiranya tahun baru 2022 ini akan membawa berkat-berkat yang baru, oleh karena Roh yang baru ada di dalam hati kita, yaitu Roh Kudus Allah yang menghasilkan buah. Terpujilah nama Tuhan, kekallah kerajaannya. Diberkatilah kita semua umat-umat Tuhan yang mendengarkan pekabaran yang indah ini. Tuhan memberkati, kita berdoa. Terpujilah namamu ya Tuhan Allah kami. Besarlah kasih-Mu. Tuhan memberikan petunjuk bagi kami melalui firman, bahwa kami dihadapkan dengan dua pilihan, keinginan daging dengan keinginan roh. Kami mau memberikan diri kami dituntun oleh Roh Kudus-Mu ya Tuhan, supaya kami boleh meninggalkan keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup, dan semua hal-hal duniawi yang akan lenyap di dunia. Tuntun kami Tuhan kepada kuasa-Mu. Roh Kudus-Mu membawa kami kepada satu kehidupan yang menghasilkan buah. Buah kasih, sukacita, damai, sejahtera, yang akan menuntun kami kepada kehidupan yang lebih indah, lebih baik, yang dipersiapkan menjadi pewaris kerajaan surga. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang Maha Baik, yang memberkati kami. Jadilah kehendak-Mu bagi kami. Kuatkan kami meninggalkan keinginan daging, keinginan dunia ini. Biarlah kami hidup menurut Roh Kudus. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kekallah kerajaan-Mu. Terberkatilah kami dalam setiap tingkat kehidupan kami. Bapa yang baik, sumber segala berkat, kiranya tangan Tuhan ditumpangkan atas kami, memberkati kami, pribadi lepas pribadi, keluarga demi keluarga. Curahi kami dengan Roh Kudus-Mu, penuhi hati dan pikiran kami, dan berkat-Mu menjadi bahagian kami, berkat jasmani, berkat rohani, berkat mata pencaharian, berkat kebahagiaan, berkat untuk anak-anak, dan juga berkat pelayanan lipat gandakan Tuhan. Biarlah kami boleh pulang membawa berkat-berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus senantiasa menaungi kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Sampai di sini jumpa kita dalam nama Yesus. Tuhan memberkati.